Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jumpa lagi dengan mata kuliah Kapital Selekta Dunia Kerja. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga selalu baik dan selalu dalam keadaan baik ya. Semoga selalu juga dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Baik, alhamdulillah teman-teman, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, Pak Robian Syah ya, Pak ya. Betul. Oke, dari Jamkrida Pontianak ya, Pak. Dari Jamkrida Kalbar. Kalbar, astagfirullah, salah ya. Jamkrida Kalbar maksud saya. Betul. Jamkrida Kalimantan Barat, itu Jamkrida Kredit Indonesia Kalimantan Barat. Nanti Pak Robi akan sharing apa itu Jamkrida, kerjaannya apa aja. Nah, mungkin sebelum itu nanti Pak Robi juga akan menggambarkan gimana sih dunia kerja di sana. Kalau kerja berarti ini BUMD Pak ya? BUMD. BUMD ya, Badan Usaha Milik Daerah Pak ya? Betul, betul. Milik Provinsi Kalbar Pak ya? Baik Provinsi Kalimantan Barat Oh, dan oke. beberapa kota yang ada di Kalimantan Barat. Oke, oh Iya. berarti se-Kalimantan Barat Se-Kalimantan Pak ya? Barat, Tidak betul. hanya Pontianak Pak ya? Tidak hanya Jadi di Pontianak. mencakup seluruh Kalbar ya? Betul. Nah, baik, ini Pak Robi akan nanti sharing apa sih dunia kerja di sana gimana. Kalau dunia seperti BUMD itu, mungkin dulu masuknya gimana Pak? Bisa Betul. di-sharing juga ke teman-teman kita mahasiswa, terutama mahasiswa ekonomi Islam ya. Nah, ini udah rata-rata semester akhir nih Pak. Semester akhir, dan ini mereka pengen tahu nih gambaran dunia kerja, karena kita undang ini Pak tidak hanya praktisi dunia kerja tapi juga praktisi bisnis. Nah, kebetulan teman-teman semuanya, Pak Robi ini selain praktisi dunia kerja juga beliau punya bisnis ya. Ada berapa bisnis yang beliau punya ya? Ada 2 kalau nggak salah saya Pak ya. Nah, beliau ini ada bisnis juga, yaitu nanti lah mungkin dibahas juga oleh beliau. Nah, yang kemarin pernah teman-teman ada yang menanyakan mengenai masalah kemarin pas di Zoom itu, ada yang menanyakan tentang Pak, bolehlah dibahas satu materi yang dari praktisi pasar modal, Pak. Nah, kebetulan pas nih, Pak Robi ini kebetulan juga praktisi nih pasar modal, karena beliau sering invest juga. Nah, kan Pak, ada yang nanya nih Pak Robi, Ya. gimana sih Pak pasar modal dan sebagainya. Mungkin itu aja, langsung kita bahas ya sama Pak Robi. Mungkin boleh kenalan dulu Pak, silakan Pak. Baik, terima kasih. Apa nih sobat? Apa ini sobat? Teman-teman ya. Teman-teman ya. Sahabat baik. kampus lah ya. Sahabat kampus, oke, sahabat kampus yang akan masuk pada dunia kerja, insyaallah. Perkenalkan, nama saya Robian Syah. Lebih lengkap nama saya Robian Syah saja. Untuk titel saja cukup pada sarjana sains. Jadi saya sebenarnya lulusan Universitas Tanjung Pura, tapi tepatnya di Fakultas MIPA Fisika. Kemudian langsung saja pada pengalaman pekerjaan. Selesai kuliah, saya murtad. Tidak masuk pada dunia kerja sains. Dunia kerja sains itu research, dosen, kemudian lembaga-lembaga penelitian lainnya, ataupun yang sifatnya saintis. Cuma saya lebih banyak pada sudah murtad, akhirnya saya masuk pada dunia perbankan. Perbankan Pak. Iya, betul. 2009 setelah lulus saya masuk di pertama kali saya masuk kerja di Bank BRI. BRI juga. Bank BRI, saya ditugaskan langsung di cabang Sanggau. Karena saya cabang Sanggau, ya di sekitar Sanggau saya keliling-keliling. Kemudian 1 tahun kemudian saya ditawari kerja untuk bekerja di Bank Syariah Mandiri. Walaupun ada penawaran lain, yaitu saya pengen S2 waktu itu, tapi saya lebih memilih di Bank Syariah Mandiri. Kemudian di Bank Mandiri Syariah saya terakhir menjabat sebagai marketing di sana. Kemudian 2016 saya pensiun dini. Alhamdulillah saya diberikan pensiun dini. Dan 2016 itu pada waktu yang 5 bulan setelah itu saya diberikan kesempatan oleh manajemen untuk bekerja di Jamkrida Kalbar. Itu untuk profil sementara saya saat ini. Siap. Iya Pak. Untuk selanjutnya mungkin ada pertanyaan Oke Pak, gimana sih Pak kerja di BUMD, kan sekarang aktif Ya, di BUMD betul. Pak ya? Jamkrida Kalbar ini Mungkin sebelumnya dikasih tahu nih teman-teman sobat-sobat di rumah, ada yang terutama mahasiswa Kapital Selekta, waktu proses penerimaan di BUMD itu gimana tuh Pak waktu masuk ke Jamkrida? Mungkin apa tes-tesnya apa yang perlu dipersiapkan tuh Pak waktu itu? Baik. Dari semua yang saya masuki untuk ke dalam dunia kerja itu semua prinsipnya sama. Yang pasti semuanya dites.
Kemudian tahapan-tahapan yang harus dilewati dalam tes itu yaitu pertama kita tes teori. Kemudian dari itu saya walaupun saya murtad tapi saya harus belajar. Ya, dari ceritanya dari MIPA ke perekonomian Pak ya. Sains saya harus belajar itu. Apa itu perbankan, apa itu produk perbankan. Karena yang saya masuki ini dunia kerja yang sifatnya jualan. Artinya kalau udah jualan ada produknya. Begitu Pak. Nah, itu yang saya tekankan, saya buka itu situsnya, situs Bank BRI, contoh Bank BRI waktu itu, kemudian Bank Syariah Mandiri. Dan yang pertama sekali yang saya kesulitan ketika masuk Jamkrida Kalbar. Apa itu? Karena situsnya nggak ada. Karena benar-benar baru, perusahaan yang baru didirikan oleh Pemprov Kalimantan Barat pada tahun 2015 keluar akta pendiriannya dan ditetapkan lagi Undang-Undang Penjaminan tahun 2016 nomor 1. Jadi memang benar-benar ini perusahaan benar-benar didirikan sangat baru sekali. Siap. Nah, jadi ini baju ini kantor, baju ya? kantor, betul. Siap, ini baju kantor, yang seragam kantor Pak ya? Seragam kantor Jamkrida Kalimantan Barat. Siap. Nah, kita kalau nggak salah kita Jamkrida itu sudah ada sekitar 19 yang ada di semua provinsi yang ada di Kalimantan Barat. Untuk kantor pusatnya Jamkrida Kalbar itu ada di Pontianak. Jamkrida Kalbar pusatnya kantor di Pontianak karena BUMD-nya milik pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Kabupaten Kota se-Kalimantan Barat. Siap Pak. Berarti kan Bapak untuk tesnya tadi belum saya ceritakan. Untuk tesnya, teman-teman perlu nih Pak. Tesnya itu kawan-kawan yang harus kawan-kawan persiapkan tadi. Pertama adalah teori. Apa itu penjaminan? Kepanjangan sendiri dari Jamkrida Kalbar adalah penjaminan kredit daerah Kalimantan Barat. Kita ambil clue yang pertama adalah penjaminan kredit. Apa itu penjaminan? Itu yang harus kawan-kawan pelajari. Apa itu penjaminan? Kemudian yang pasti karena kita namanya perusahaan pasti ada yang dijual itu produk atau jasa. Nah karena kami menjual produk atau jasa maka kawan-kawan harus mengerti apa itu yang dikeluarkan oleh produk knowledge lah Pak ya. Iya betul. Kemudian itu sebenarnya teori-teori itu yang harus kawan-kawan persiapkan. Karena itulah yang nanti yang muncul. Kemudian yang setelah tahapan tes teori ada lagi tahapan tes psikologi ya. Psikologi kita tes psikologi. Alhamdulillah saya tahapan tes psikologi yang kedua saya lulus. Kemudian itu apa itu Pak yang ditesin itu Pak? Banyak Pak. Sulit untuk saya ceritakan tapi untuk psikologis itu secara umum saya ceritakan. Mungkin Pak Iman juga pernah tes psikologi. Itu secara umum bisa dibeli di googling lah Pak ya. Di googling aja buku-bukunya di internet. Atau kepengen lebih lengkap coba deh ke Gramedia atau bukunya. Kemudian atau kepengen lebih short time untuk membaca pergilah ke perpustakaan baca aja buku psikologi. Insya Allah apa yang materi yang disampaikan sama mirip seperti itu. Berarti pertama tadi tes tertulis umum dengan cerita tentang tadi apa yang akan kita masuki di dunia pekerjaan itu, kemudian psikologi, kemudian terakhir kita kesehatan. Wawancara nggak ada Pak ya? Wawancara kita itu pertama sekali kita wawancara. Saya lupa ceritakan. Pertama kali kita tes itu wawancara. Wawancara kita tes dari kalau nggak salah kami waktu itu dari tes wawancara lulus, beberapa orang lulus itu baru dites secara tertulis. Artinya mungkin wawancara dulu lah lihat orangnya seperti apa, ganteng, handsome, cantik dan lain sebagainya lah ya. Tapi itu tidak terlalu masalah. Ada juga kok yang nggak ganteng, ada juga yang tapi kalau memang knowledge-nya bagus, kemudian hubungan masyarakatnya bagus dan komunikasinya juga lebih bagus, insya Allah akan maju pada tes berikutnya yaitu tes tertulis. Tes tertulis lulus, insya Allah masuk pada psikologi. Karena psikologi kan lebih banyak pada attitude seseorang. Iya, betul. Itu gambaran singkat lah mengenai tes bagi kawan sobat. Tapi susah nggak sih itu Pak? Kalau dibilang susah, ya kalau saya waktu itu kepengennya kerja. Kalau udah kerja dapat uang. Bagi saya itu enggak susah bagi saya. Uang nikah ya. Dapat uang nikah, betul. Kalau uang nikah. Jadi bagi saya sesuatu yang kepengen kita dapat uang jangan dianggap susah. Tapi harus dipelajari dulu Pak ya. Harus persiapan Pak ya. Dan jangan patah semangat. Itu yang jangan perang tanpa senjata Pak ya. Betul. Oke, baik, berarti tahap-tahap pertama tadi ada wawancara Pak ya. Betul, wawancara. Ada tertulis, psikotes, dan terakhir itu apa tadi itu Pak? Tes kesehatan. Berarti Bapak lulus?
Alhamdulillah saya lulus. Ya. Dari semuanya yang tes waktu itu untuk di Jam Kerida Kalbar kami hanya diterima 4 orang saja. Dari berapa orang dulu? Dan kalau nggak salah saya ramai waktu itu. Lebih dari 100 orang. Iya. Berarti Bapak termasuk orang-orang pilihan, Pak ya? Mungkin nasib. Alhamdulillah, Pak ya. Nah, jadi teman-teman semuanya, teman-teman mahasiswa semuanya, Pak Robi ini sudah 3 kali bekerja ya, harusnya sudah 2 kali di bank dan sekarang di BUMD ya. Berarti naik pangkat lah Pak ya, dari perusahaan swasta ke BUMD Pak ya? Sama saja. Sama saja ya Pak. Sama saja. Yang penting kita masih semangat untuk bekerja, cari yang halal. Insya Allah semuanya berkah. Mantap. Nah itu penting tuh Pak ya. Ya. Nah pasti teman-teman kalau boleh tahu ya, saya mengundang Pak Robi saya menjadwalkan dengan beliau dari beberapa minggu yang lalu. Memang alhamdulillah tadi kita dapat kesempatan. Tadi juga kita hampir jadwal rekaman ini mungkin sekitar berapa jam Pak ya, kita sambil menunggu Pak ya. Tapi alhamdulillah hari ini beliau bisa datang. Beliau ini istilahnya ini masih jam kantor. Beliau izin sebentar untuk hadir di kita untuk memberikan tambahan materi untuk teman-teman semuanya. Oke, makasih dulu ya Pak ya, Pak Robi ya. Terus Pak, tanya juga nih Pak, dari 3 perusahaan itu Pak, mana sih kira-kira apa sih bedanya Pak? Apa mungkin yang sini nggak enak atau gimana nih Pak kira-kira dari perusahaan itu? Mungkin biar gambaran ke teman-teman nih Pak. Ya. Kalau saya mau kerja nih di mana nih? Atau apa sih? Kalau saya kerja di situ gimana tuh? Nah, gitu Pak. Silakan Pak Robi. Kalau dari ketiga perusahaan yang pernah saya rasakan, pertama yaitu saya sebutkan saja yaitu BRI, kemudian Bank BRI, kemudian Bank Syariah Mandiri, selanjutnya terakhir saya di Jam Kerida Kalbar. Semuanya sama-sama enak, tergantung bagaimana cara kita mengkondisikan diri kita di suatu tempat tersebut. Nah, kalau kebetulan di Jam Kerida Kalbar ini terakhir barangkali usia saya untuk pindah lagi ke tempat lain mungkin lebih sulit karena usia saya sudah lebih. Sekarang boleh tahu berapa usianya Pak? Kayaknya masih muda Pak. Masih 33 tahun. Masya Allah. Masih sempat untuk PNS. Masih mau ngejar Pak ya? Enggak. Udah enak ya, udah stabil ya di sini Pak. Pertama saya semangat kerja di sini karena kenapa saya termotivasi kuat bekerja di Jam Kerida Kalbar? Karena ketika saya masuk di Jam Kerida Kalbar, ada giroh untuk membangun Kalbar, membangun Kalimantan Barat. Kenapa? Karena ini BUMD milik pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Dan kota serta kabupaten yang ada di Kalimantan Barat. Nah, kenapa seperti itu? Artinya apa yang saya kerjakan, hasilnya nanti, ini ekonomi. Ada laba yang untung yang dihasilkan akan masuk ke PAD. Itulah kira-kira seperti itu Pak Iman. Itu yang membuat saya semakin semangat untuk bekerja di Jam Kerida. Siap Pak Robi, semangat sekali Pak Robi ya. Alhamdulillah ya, materi kita hari ini insya Allah nanti kita akan hadirkan orang-orang yang semangat ya. Terus Pak Robi, apa sih Pak kerjaan Bapak nih Pak? Bapak bagian apa nih di Jam Kerida? Terus gimana sih kerja di Jam Kerida? Apa yang Bapak kerjakan? Apa itu yang Jam Kerida lakukan? Kemudian manfaatnya itu apa sih Pak? Silakan Baik. Pak. Dari tadi saya semangat. Nah, apa yang saya kerjakan adalah pertama saya akan sampaikan apa itu Jam Kerida. Jam Kerida Kalbar itu penjaminan kredit daerah Kalimantan Barat. Nah, fungsi penjaminan adalah untuk memberikan memberikan jaminan kepada pelaku usaha baik terutama mikro untuk dapat mengakses keuangan di perbankan. Seperti itu Pak Iman. Contoh untuk lebih mudah, kalau pengertian mungkin agak susah. Contohnya begini, misalkan penjaminan kredit. Nah, ketemu nih clue-nya, yaitu ada orang kredit. Ada orang kredit 100 juta, kemudian dia punya agunan, dihitung oleh pihak perbankan. Pak, agunan Bapak ini cuma 150 juta Pak, tapi kalau kami hitung memang harga jualnya 150 juta. Tapi kalau setelah kami hitung, kami taksasi, ternyata jaminan Bapak hanya 80 juta nih Pak. Nah, 80 juta kan kekurangan nih 20 juta, gitu Pak Iman. Nah, 20 juta itulah kita masuk memberikan jaminan secara khusus kepada nasabah tersebut dengan syarat dan ketentuan yang berlaku. Apa syarat ketentuan berlaku? Syarat ketentuan berlaku kita perhatikan versi. Kalau orang kredit biasanya untuk perbankan, ilmu di perbankan itu pasti dapat. Apa itu versi? Seperti itu. Apa tuh Pak? Versi, apa ya versi? Nah, kawan-kawan bisa googling. Siap, biar belajar sendiri Pak ya. Betul. Versi 5
C. C. Iya ya teman-teman ya. Jadi gambaran teman-teman bisa nanti cari sendiri gimana tuh. Tapi gambarannya yang pasti itu penjaminan Pak ya. Ya betul, penjaminan. Terus itu saya kasih clue ya. Dua aja, karakter, kemudian kedua kolateral. Yang ketiga satu capital. Yang keempat cari sendiri. Siap. Nah ini ilmu ya. Ya bagi teman-teman semuanya. Jadi tadi kerjanya itu Pak ya. Ya kalau betul. Pak Robi sendiri kalau boleh tahu bagian apa Pak? Saya tepatnya pada bagian penjaminan. Penjaminan itu sama saja dengan marketing, sama saja dengan sales, sama saja. Semua yang bekerja di sebuah perusahaan adalah seorang sales Pak. Ya, walaupun secara teknis kami ini memang di bagian administrasi dan penjaminan, tapi secara umum siapapun orangnya, bagian apapun dia, itu tetap menjadi seorang sales. Karena produk yang dijual. Karena kami jual produk. Siap Pak. Berarti setiap hari nih Pak ya? Setiap hari. Berarti setiap hari. Biasanya seperti apa sih Pak? Yang penjaminan yang bisa dijamin, yang tidak bisa dijamin Pak? Penjaminan yang bisa kita jamin, kita sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan. Semua apa yang namanya penjaminan bisa kita jamin. Tergantung kita diberikan izin tidak oleh OJK. OJK itu yang memberikan kita regulasi apakah ini dibolehkan apa tidak. Nah, dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang penjaminan, kita bisa memberikan penjaminan pertama, penjaminan kredit yang pastinya tadi sudah saya sebutkan. Kemudian kedua, penjaminan non kredit seperti surety bond. Kemudian pasar modal. Kemudian penjaminan pembelian barang secara angsuran. Kemudian penjaminan bea cukai dan lebih banyak lagi. Cuman untuk di produk Jam Prida, Pak Iman akan saya sebutkan yang baru kita launching yaitu penjaminan kredit, kemudian penjaminan surety bond, yang ketiga penjaminan bank garansi. Insya Allah nanti kita akan launching pada penjaminan pembelian barang secara angsuran. Nah, untuk penjaminan kredit banyak macam. Ada penjaminan kredit mikro, penjaminan kredit yang pertama ya, penjaminan kredit mikro, penjaminan kredit umum komersil, kemudian penjaminan multiguna, kemudian penjaminan kredit konstruksi. Nah, kalau untuk penjaminan surety bond kita ada 4 jenis, penjaminan penawaran, kemudian penjaminan pelaksanaan, penjaminan uang muka, dan terakhir penjaminan pemeliharaan. Bank garansi ada lagi. Bank garansi sama tadi apa yang diperlukan oleh customer. Bank garansi biasanya langsung pada bank, tapi kita menjamin langsung untuk namanya kontra bank garansi seperti itu. Masih banyak lagi. Wah, mantap ya ini ya Pak Robi ya. Berarti Pak Robi ini pengalaman 2 kali di bank dan 1 kali sekarang di BUMD Pak ya. Iya. Berarti Pak Robi ini pegawai BUMD Pak ya. Alhamdulillah bisa disebut karyawan BUMD. BUMD Pak ya, usaha milik daerah. Berarti Jam Prida ini milik Provinsi Kalimantan Barat. Jadi teman-teman mahasiswa semua, ya ini karena kita hadirkan dari berbagai macam latar belakang di mata kuliah ini, insya Allah juga nanti akan kita hadirkan berbagai yang dari bidang-bidang lain. Jadi teman-teman dapat gambaran tuh. Pertama tadi dapat gambaran gimana sih tes-tesnya Pak ya? Iya betul. Tadi sih kalau secara umum sih di bank juga kayak gitu Pak ya. Tesnya sama. Oke, kemudian bagaimana kerjanya, kemudian apa manfaatnya dan apa sih yang dilakukan di situ. Oke, mungkin Pak Robi sekarang tadi kan kita sudah bahas mengenai pekerjaan Pak ya. Nah sekarang bolehlah Pak Robi kan kalau nggak salah saya wirausahawan juga ya. Betul. Nah ini boleh teman-teman contoh nih, teman-teman kerja tapi juga wirausaha nggak ditinggal ya Pak ya. Betul. Jadi kalau setahu saya nih pengalaman pernah cerita sama saya Pak Robi dari mahasiswa juga udah sering jualan, berusaha Pak ya. Iya. Berusaha. Kalau sekarang kalau boleh tahu, kalau nggak salah saya ada 2 ya Pak ya. Usaha pertama tadi yang berkaitan dengan pasar modal, sama yang kedua ada usaha sedikit Pak ya. Iya. Kalau boleh ceritain dulu Pak yang pasar modalnya sebelum ke usaha yang berikutnya Pak. Jadi teman-teman tadi kemarin tuh ada pertanyaan Pak Robi. Gimana sih Pak? Pak tolong dong hadirkan narasumber yang berkaitan dengan pasar modal. Bagaimana milih-milih kan ada invest di pasar modal yang syariah, ada yang konvensional maupun nggak seperti apa. Mungkin pengalaman Pak Robi boleh disampaikan Pak. Baik, Pak Iman.
saya tidak bisa bercerita banyak di pasar modal karena saya hanya pelaku pasar saja. Tapi untuk saat ini saya pelaku pasar di pasar modal konvensional. Nah, untuk kawan-kawan yang ingin bergabung di pasar modal, kawan-kawan bisa untuk datang ke Bursa Efek Indonesia perwakilan Kalimantan Barat. Nanti bisa di tag di IDX Kalbar untuk Instagramnya, karena saya biasa follow di sana. Nah, kemudian pasar modal itu ya kita hanya sifatnya kita membeli komoditas di sana. Apa komoditas yang ingin kita beli? Apakah kita sebagai investor atau sebagai penjual barang atau pembeli dan penjual barang saja. Nah, bagi saya secara pribadi, pengalaman saya hingga saat ini, pasar modal itu merupakan investasi bagi saya. Jadi kalau kawan-kawan pengen punya sesuatu di pasar modal, nah misal contoh kawan-kawan pengen saham Telkom nih, nah nanti hari ini saya beli Pak Iman dengan harga 2.500 misalnya, besok saya mau jual 2.600, saya ada cuan dong di sana, betul ada cuan. Tapi bagi kita yang memang orang yang untuk menyimpan uang kita di sana dan berinvestasi di sana, kawan-kawan akan merasakan bahwa kawan-kawan punya perusahaan yang sangat besar se-Indonesia. Bayangkan dalam satu saham saja kawan-kawan bisa mengikuti rapat umum pemegang saham. Itu berapa sih Pak modalnya Pak, kalau boleh tahu pertama Pak? Oh enggak banyak. Kalau modalnya paling lebih banyak 500.000. Kalau misalnya kalau untuk nabung, saya lebih suka nabung saham. Jadi saya tabung saham, beli saham terus disimpan, beli saham disimpan. Nanti memang terus terang kadang-kadang ada untung, ada rugi. Namanya itu capital gain. Ya, kadang-kadang ada untung, ada rugi, ada untung. Nah, kalau saat untung kita mau ambil untung, take profit, silakan. Kalau saat kita rugi, mau di cut loss juga silakan. Tapi cut loss itu apa Pak? Nah, cut loss itu baik. Untuk cut loss itu kita menghindari kerugian yang lebih dalam. Tapi jujur saya sampai hari ini cut loss itu saya hindari. Kenapa? Karena prinsip saya cari betul-betul saham yang paling bagus. Memang saham untuk saya investasikan, bukan untuk saham saya perjualbelikan, bukan saham untuk saya main-mainkan. Bukan digoreng-goreng Pak ya? Bukan untuk digoreng-goreng. Nah, saya ambil itu saham bagus, saya ambil, saya beli, saya simpan. Nah, bangganya ketika punya saham itu adalah kawan-kawan di email, Pak, Bapak, silakan datang konfirmasi kedatangan pada hari ini di Hotel Indonesia, misalnya kan untuk mengikuti rapat umum pemegang saham. Luar biasa. Kita punya 1 juta aja Pak ya. Punya 1 juta. Itu yang bagi saya itu hanya bagi saya saham itu hanya sebagai investasi dan kepemilikan perusahaan. Nabung ya Pak ya. Berarti kalau teman-teman yang ekonomi syariah, teman-teman bisa pilih yang saham syariah ya Pak ya. Saham syariah. Kan banyak juga Pak ya. Telkom juga termasuk saham syariah. BRI syariah termasuk saham syariah. Kemudian konsumsi termasuk saham syariah. Insya Allah kawan-kawan ekonomi Islam wajib punya saham. Masa anak sains saja punya saham. Masa anak ekonomi nggak punya Pak ya? Jangan tanya dosen ya Pak. Ya Pak Romi, berapa itu Pak biasanya kalau dulu Bapak beli Pak awal-awal Pak saham Pak? Biar teman-teman ini termotivasi juga kalau ada uang simpan Pak. Memang betul, kadang-kadang kita banyak berpikir. Nah, maka saya bilang untuk saham-saham ini harus kita cari saham yang liquid. Ya, saham liquid kita harus cari, kita tabung. Apa tuh Pak saham liquid itu saham yang memang diperdagangkan, ramai diperdagangkan. Nah, tapi Bursa Efek Indonesia kalau tidak salah saya itu mereka mengklasifikasi saham yang sangat liquid. Namanya itu liquid 45, LQ 45. LQ Pak ya. Ya, sering ya dengaran Pak ya. Nah, tapi carilah saham-saham yang liquid, kemudian memang cari saham yang untuk diinvestasikan, walaupun tidak naik tapi stabil Pak ya. Stabil dan memberikan dividen kepada pemegang sahamnya. Seperti itulah sekali. Kalau boleh tahu nih Pak ya, kalau boleh tahu dulu Bapak awal-awal beli saham berapaan Pak? Saya pertama sekali jujur saya beli saham itu takut saya dulu beli saham itu. Saya takut juga beli saham, sama mungkin psikologi saya dengan kawan-kawan. 100.000 lah saya beli saham. Tapi lama kelamaan saya memang harus menyimpan uang, barangkali bisa lah sebagian ke saham,
Dan pernah karena sedikit demi sedikit akhirnya saham itu naik juga, dan capital gain yang saya dapatkan besar, kemudian dividen yang saya dapatkan juga ada. Wah, itu kalau dividen tiap tahun Pak ya? Tiap tahun dapat, tiap tahun. Tiap tahun. Pak, itu kalau teman-teman yang mungkin awam, hitungan saham itu kan per lembar atau per berapa nih Pak kita bisa beli Pak? Kita hitung per lembar, nah, atau bahasanya satu lot itu 100 lembar. Jadi kita nggak bisa nyicil satu-satu, harus beli satu lot Pak ya? Iya, beli satu lot itu 100 lembar, tapi satu lembar itu hitungannya Rp1.000, biasanya seperti 1.000 atau Rp2.000 per sahamnya. Per saham. Tergantung harga sahamnya Pak ya. Tergantung harga saham. Berarti kalau harga sahamnya 2.000, 100 kali 2.000 berarti 2 juta. 2 juta. Berarti minimal uang kita 2 juta Pak ya. Betul. Tergantung harga sahamnya itu sendiri Pak. Betul. Oke, selama ini Bapak merasa untung nggak Pak punya sahamnya Pak ya? Saya merasa untung punya saham karena tadi saya merasa untung saya memiliki perusahaan itu. Kemudian kapan lagi kita punya perusahaan? Kalau saya tidak bisa membangun perusahaan, tapi saya punya perusahaan yang memang sudah go publish, dan itu juga perusahaan yang kita bantu, perusahaan Indonesia sendiri. Jadi istilahnya ini belajar investasi dari awal Pak ya? Awal, kemudian dan rata-rata yang pemegang saham yang ada di perusahaan kita itu orang asing semuanya. Maka dari itu kita wajib untuk membeli saham, walaupun bagaimanapun kita wajib punya saham karena itu saham Indonesia. Iya, berarti teman-teman walaupun belum mampu sendiri gabung Pak ya? Iya betul. Gabung berapa orang mungkin bisa beli saham. Cara belinya gimana tuh Pak? Cara belinya, saya jadi promosikan sekuritas. Ini Pak, sharing kawan-kawan boleh. Kalau merasa kemana nih saya mau beli saham, boleh Pak, saya pengen beli saham nih Pak Iman, saya mau beli saham di mana? Datang saja ke Bursa Efek Indonesia, perwakilan Kalimantan Barat, IDX Kalbar. Nah, di situ mungkin kawan-kawan di sana bisa memberi sharing, Mas nanti seperti ini, sekuritasnya. Karena di dalam kantor kalau tidak salah saya itu banyak sekuritas yang memberikan akun saham. Seperti itu. Jadi banyak penjelasan ya Pak ya? Banyak. Di sini gimana kantornya Pak? Kantornya di Jalan Perdana kalau tidak salah saya. Jalan Perdana, Kompleks Sentral Perdana. Sentral Perdana Iya, Pak ya. Berarti dekat kantor Jam Trida dong Pak? Pasti ya. Pastikan apa invest di situ ya. Sambil kerja ada uang lebih invest Pak ya. Ada uang lebih saya invest. Dan tidak terasa kadang-kadang wow. Naik harganya. Kalau turun Pak? Kalau turun ya biasa aja ya. Tidak masalah. Karena turun pun saya dapat dividen. Iya jelas ya. Nah, pasti teman-teman kalau mau belajar atau bermain saham jangan kayak orang-orang yang goreng-goreng saham. Jangan. Beli niatkan investasi jangka panjang. Kalau yang teman-teman ekonomi syariah atau ekonomi Islam boleh tuh cari-cari yang itu saham-saham yang syariah ya Pak ya. Betul. Kayak Telkom gitu Pak ya. Telkom sekarang berapa Pak kalau boleh tahu? Saya lupa kalau Telkom. Lumayan lah. Lumayan harganya. Oke, baik Pak. Berarti itu ya sharing ya Pak ya. Jadi teman-teman yang kemarin ada yang nanya mengenai pasar modal, itu gambarannya teman-teman semuanya. Tapi aman Pak ya? Aman. Karena saya misalkan saya punya uang 1 juta, misal saya mau beli saham Telkom. Kemudian harganya anggaplah saham Telkom harganya 2.000. Siap. 2.000 ya per lembarnya. Kemudian saya beli ini satu lot, kemudian 100 lembar, artinya 2 jutaan. Nah, ketika saya beli 2 juta, maka yang terjadi adalah saham tersebut gimana saya menjelaskan? Ada perubahan nggak ya? Iya betul. Jadi amannya begini. Ketika saya harganya 2 juta, jadi saya punya uang 2 juta juga tadi, misalkan 2 juta. Kemudian saya investkan saham ini ke sana. Nah, dalam 4 bulan misalkan kita tutup aja itu usernya itu, besok kita lihat lagi selama saham itu liquid, ramai dan tidak dipermainkan oleh orang-orang yang suka menggoreng-goreng, maka insya Allah dari 2 juta itu kalaupun turun masih ada 1.800.000 seperti itu. Kalau dibandingkan kalau kita bermain selain di saham. Berarti memang kata orang itu Pak ya, kalau bisnis ada dua, mau jadi kaya itu pertama bisnis, kedua investasi. Betul. Itu Pak ya gambarnya.
Oke, makasih Pak Robi sharingnya. Terus yang terakhir Pak, kalau boleh tahu bisnis apa nih Pak? Yang terakhir Pak, ada bisnis apa katanya Pak? Nah, kebetulan saya ini backgroundnya masih tetap melekat di dada saya, walaupun sedikit saya murtad tadi. Saya memang seorang saintis, tapi saya tidak henti-hentinya untuk berkampanye kepada semua orang, siapapun dia, apapun jabatannya, apapun status sosialnya, saya tetap mengkampanyekan, ayo kita pakai energi bersih. Karena kami di saat ini menjual yang namanya panel surya. Panel surya, betul. Panel surya itu yaitu panel yang ketika terkena cahaya matahari atau panas cahaya matahari akan menghasilkan energi listrik. Wow, berarti ramah lingkungan Pak ya? Ramah lingkungan. Dan kawan-kawan ketika punya panel surya dan dihubungkan dengan kipas angin, maka kawan-kawan akan merasakan angin dari surga. Wah, betul. itu yang saya rasakan. Pengalaman Bapak pakai di rumah Pak ya? Alhamdulillah saya pakai. Dan jual beli juga ya? Saya jual belikan juga. Tapi saya jual beli juga ya tidak terlalu mahal, karena terus terang saya lebih banyak pada kampanye untuk energi baru terbarukan, ramah lingkungan, dan yang pasti kalau kawan-kawan hubungkan listrik tersebut pada kipas angin akan merasakan angin dari surga. Masya Allah. Berarti itu pertama hemat juga Pak ya. Jadi kita tidak tergantung sama listrik PLN Pak ya. Betul. Oke, kalau seandainya digalakkan itu Pak ya, rumah tangga di Kalbar aja Pak ya. Wah, itu bisa mencukupi Pak ya. Sangat Kalbar ini kan garis khatulistiwa, cahaya matahari kan full ya Pak ya. Sangat mencukupi karena matahari yang melewati garis khatulistiwa di Kalimantan Barat ini rata-rata intensitas penyinarannya itu 5 jam. Wow. Nah, rata-rata itu sudah panas sekali. Seperti tadi ini siang hari ini panasnya hampir mencapai 3 jam paling lama. Nah, dari 3 jam ini kalau kita dapat intensitas yang terbaik, maka kita mendapatkan watt peak yang sangat baik atau arus yang sangat baik. Berarti itu kalau sebulan kita pakai itu bisa pakai listrik itu di rumah Pak ya? Bisa untuk kita pakai listrik di rumah. Untuk nyuci, nyetrika juga bisa Pak ya? Bisa. Oh, ada alatnya Pak ya? Ada alat yang membantu. Oke teman-teman, kalau nanti berminat belajar tentang itu boleh nanti kontak kami, nanti kita sharingkan ke Pak Robi ya. Oke, jadi seperti itu teman-teman semuanya. Baik, ada lagi nih Pak pesan-pesan untuk mahasiswa ini Pak, kira-kira yang semester akhir, apakah mereka harus bisnis atau harus bekerja atau harus gimana Pak bagusnya menurut Pak Robi? Betul. Bagi kawan-kawan ekonomi Islam yang pada saat ini mencapai pada semester akhir, yang artinya kawan-kawan akan mendapatkan gelar sarjana di pundak kawan-kawan, yang artinya juga ketika gelar sarjana itu kawan-kawan sandang, maka akan timbul cara untuk mencari uang. Mencari uang itu ada dua, yaitu bisnis atau menjadi karyawan. Nah, bagi saya, prinsip saya, apalagi saya orang sains yang masuk pada dunia ekonomi, kawan-kawan punya tips, jangan pernah punya rasa miskin pikiran. Nah, miskin pikiran itu buat pikiran kita selalu menjadi positif dan insya Allah menjadi energi yang baik. Disitulah letak kita menjadi sukses. Seperti itu Pak Iman. Wow, makasih banyak nih Pak Robi sharingnya hari ini ya teman-teman sekalian. Semoga manfaat apa yang disampaikan Pak Robi. Nah, ini adalah pertemuan kita ketiga di mata kuliah Kapita Selekta Dunia Kerja di Prodi Ekonomi Islam. Nah, mudah-mudahan ini bermanfaat bagi teman-teman semuanya dan bagi teman-teman lain yang juga mengikuti video ini walaupun bukan di kurikulum ini, semoga juga dapat bermanfaat dan semoga bisa jadi jalan teman-teman untuk meraih kesuksesan untuk kedepannya Pak Robi. Oke, mungkin itu. Nah, jangan lupa untuk teman-teman yang mahasiswa Islam, ya mahasiswa ekonomi Islam di Prodi Ekonomi Islam Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Tanjung Pura Pontianak. Silakan sekaligus ini videonya di terakhir ini saya buatkan tugas bahwa teman-teman nanti silakan direview dari apa yang disampaikan Pak Robi, ya silakan review apa yang disampaikan Pak Robi, kemudian teman-teman hasil reviewnya itu teman-teman ketik atau tuliskan di kolom komentar di bawah ya. Jadi itu juga sebagai absen untuk teman-teman di perkuliahan ini. Nah, jadi seperti itu apa yang tadi disampaikan Pak Robi dari awal tadi, sedangkan teman-teman review apa yang kira-kira teman-teman tangkap
teman-teman silakan tuliskan atau berikan komentarnya di kolom komentar di bawah. Jadi dituliskan review dari apa yang disampaikan Pak Robi tadi, ya. Mungkin itu seperti itu teman-teman semuanya. Terima kasih atas segala perhatiannya. Terima kasih juga Pak Robi udah hadir di perkuliahan ini. Sebenarnya kita biasanya tahun lalu di kampus Pak ya. Iya betul. Langsung ketemu teman-teman, tapi ini kondisi lagi COVID dan kita juga masih jaga jarak ini ya. Nah jadi seperti itu. Jadi tidak apa-apa, kita sekarang online. Insya Allah mudah-mudahan tahun depan kalau sudah kondisi bagus, kita undang lagi tuh Pak Robi datang ke kampus untuk junior-junior teman-teman semuanya. Mungkin itu aja, demikian dari kami, demikian dari saya. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.